Selamat siang teman-teman otomotif, apa kabar? Sehat dan bahagia selalu sahabat mobil ini, amin. Kali kita lagi bersama motor yang ini buat saya nostalgia banget teman-teman. Ini motor pertama kali launching tahun 2012 bulan Juli di sirkuit Sentul. Gokil ya, udah 13 tahun yang lalu dan sampai sekarang masih sama aja bentuknya. Bentuknya masih mirip banget dan secara fitur spesifikasi juga nggak banyak berubah. Tapi tetap menarik sih, kenapa? Karena motor ini ternyata 13 tahun gini-gini aja masih laku teman-teman. Jadi saya sempat ngobrol sama Pak Sutarya, marketing direkturnya Yamaha Indonesia. Katanya motor ini masih laku di Sumatera, di Kalimantan, di Sulawesi, di perkebunan-perkebunan ya, di pelosok-pelosok daerah-daerah itu masih banyak peminatnya. Dan buat saya dan Aan ya, ini motor yang beneran nostalgia banget ya, banyak banget cerita di motor ini. Salah satunya adalah Aan itu pernah ketangkep waktu motor ini lagi R&D ya, lagi uji coba. Aan ketahuan bikin foto spesutnya, ditangkap teman-teman. Aan. Bener kan? Pernah kan? Bener, itu kejadian di sirkuit Sentul gede. Pas lagi, yang mereka masih mengajarkan uji tertutup lah. Iya. Terus karena dapat info, langsung meluncur ke Sentul, bawa Penasaran kamera. ya, ngedap-ngedap ya. Bener-bener ngedap-ngedap. Bahkan di pintu gerbang Sentul depan mau ditanyain, dari mana? Dari mana? Undangan Pak, undangan gitu. Akhirnya satpamnya percaya boleh masuk. Udah deh. Dapat foto tuh. Cuma karena itu kan motornya masih dari sisi dalam. Jadi dapatnya motornya bagian kanan. Terus belum puas. Wah, kayaknya kalau belum dapat bagian kiri belum mantep nih. Nyebrang tuh di es kecil. Tuk. Nah, gara-gara itu ketahuan, ditangkap. Terus dia hapus hapusin ya. Pokoknya ini ditangkap sama PR-nya Yamaha. Ya kenal sih untungnya. Jadi ya mohon ampun akhirnya. Yang penting waktu itu Pak Eko. Yang penting jangan dipublish, nunggu launching ya. Oh siapa gitu akhirnya. Dan launchingnya di bulan Juli 2012. Udah lama ya? Lama banget, 13 tahun yang lalu kan. Kita berarti umur berapa? Umur 18 tahun ya kita ya? 17-18 lah. 17 ya? Iya ya. Iyalah. Jadi lulus SMA kita udah main motor teman-teman. Dan pas launching ada Doni Tata itu tuh. Oh iya bener. Doni Tata masih jadi ini kan bintangnya Yamaha Indonesia kan. Masih. Pas test ride-nya di sirkuit Sentul yang awal Doni Tata. Iya, ngintilin dipakai Doni kan. Iya. Ya. Terus yang asik lagi adalah motor ini teman-teman. Ini jadi transisi balap bebek ya. Iya. Terus dari karburator ke injeksi. Iya, dari Yamaha Jupiter 5TP tuh yang terkenal banget Burhan itu. Iya. Terus ke ini Z1 injection. Jadi Yamaha tuh dulu bikin motor bebek MotoGP. Bebek GP itu sebutannya. Jadi kan dulu tuh 5TP powerful banget ya. Dan teknologi karburator tuh gampang ngopreknya. Dan suruh pindah ke injeksi susah. Masih susah zaman Makanya itu. Yamaha bikin versi balapnya Z1 untuk ngalahin 5TP-nya. Iya, dan untuk kerjasamanya langsung sama Jepang ya. Iya. Yang Mekaniknya Jepang. Iya. Mekaniknya semua full Jepang, mekanik Indonesia cuma kayak perawatan doang ya. Iya. Bantuin perawatan sama transfer teknologi. Iya. Pembalapnya ada itu tuh. Sudarmono. Bapaknya Momon. Bapaknya Momon. Bapaknya Veda. Veda tuh yang kemarin pole position Di Red Bull Rookies, iya. ya bapaknya balap pakai ini dulu. Betul. Dan waktu juara umum Indoprix ya, Pok, di tahun 2013. Ya, 2013. Setelah itu kita nyobain motornya waktu Iya, itu. kayak nyoba. Waktu itu GM Racing-nya masih Pak Abidin, manajernya iya. Pak Supriyanto. Nah, kita dikasih kesempatan nyobain di Sentul kecil. Mantap. Motornya enak banget. Gokil, kenceng banget. Tenaganya nggak usah dipertanyakan. Terus kelincahan, kekakuan, terus pokoknya handlingnya gila. Diem banget itu kan. Enak banget sih itu motor. Mantap, waktu itu langsung juara nasional ya. Iya. Pembalapnya siapa sih? Ada Suara Mono, Sigit PD. Iya. Siapa lagi ya? Anak-anak baru sekarang kayaknya nggak tahu ya. Iya. Iya, masih ada ini. Siapa? Ray Ratu Kore. Oh, Ray sempat pakai juga. Iya, Setban juga ya. pernah. Siapa lagi tuh? Ya, zaman-zaman itulah. Nah, habis itu baru deh setelah transisi, baru banyak yang ternyata main injeksi oke juga, gampang, bisa nyeting mapping apa gitu-gitu kan. Akhirnya rame orang pakai sekarang Z1. injection semua. Tapi gokil sih, bebek spek MotoGP ya. Doi. An, harganya An. Dulu nih motor dijual termurahnya 14 juta. Dulu? Iya, yang pakai pelek jari-jari. Iya. Oleh yang casting wheel 15 juta. Sekarang 21 juta. 13 tahun ya. Inflasi ya? Inflasi. Naik terus ya? Padahal kalau soal spesifikasi, ya nggak jauh beda sih. Sama aja ya? Mirip banget ya. Coba deh kita sama-sama lihat teman-teman, lihat detailnya ada apa aja ya. Ini teman-teman, kalau secara tampilan keseluruhan ya, hampir nggak ada yang beda sih. 13 tahun masih kayak gini-gini aja teman-teman. Bentuk batoknya, bodi samping, sayap segala macam semua masih mirip. Yang beda cuma warnanya. Nah di depan kita ini adalah warna merah marun ya, yang mewah banget ya. Merahnya tuh kayak deep dalam gitu dan dipadu sama stripping yang ada aura goldnya. Stripping yang kalau saya sportnya masih dapat ada ini ya, checker flagnya gini.
tapi dikasih kombinasi warna gold. Jadi mirip kayak selebrasi juara dunia misalnya gitu kan. Dikasih ada aura merah dan warna goldnya tadi. Selain ini juga ada warna cyan. Warna cyan tuh yang mirip kayak gini nih, hijau kayak gini. Itu lebih anak muda ya. Sama satu lagi warna hitam. Yang hitam garis-garis strippingnya dikasih warna biru. Gimana menurut kalian, cakep nggak? Yang ini keren sih, yang merah ini. Ini mewah banget nih, bener-bener bisa jadi simbol orang kaya gitu kan. Oke teman-teman, kita lihat langsung dari bagian depan sini ya. Sini. Motor lampu teman-teman, dia pakai dual headlamp. Dan ini mesin pakai fog lamp ya, pakai fog lamp biasa dan split gini kan. Jadi mirip kayak burung hantu gitu lah. Dan ini masih ikonik banget kayak zaman dulu, dari dulu begini terus nggak pernah berubah. Turun ke bawah, sini ada dadanya lumayan agak cembung, agak gede ya. Karena di sini ada lampu sennya teman-teman, ada DRL dan lampu sen. DRL di bagian tengah, lampu sen di bagian samping kanan kirinya. Terus spatbornya masih sama juga, bentuknya panjang, tipis ya, kelihatan lebih aerodinamis gitu kan, dengan velg ring 17 inci. Ini pakai casting wheel dan lebarnya cuma 140 teman-teman, 1,4 inci aja lebar velgnya. Dia pakai ban 70/90 ring 17 inci, rem depannya pakai rem cakram. Ini 220 mm pakai kaliper 1 piston. Sederhana banget ya, dari bagian depan sederhana banget. Keren tuh peleknya teman-teman. Ada lubang-lubangnya sporty ya. Dan masih pakai kabel speedometer yang konvensional kayak gini. Dari bagian depan nih, fairingnya nih. Ini fairing yang mendahului eranya MotoGP. Kenapa? Karena dia lebih dulu pakai inner winglet. Di sini nih. Ini ada inner winglet teman-teman. Ini ada lubang-lubang gini nih. Ini mengarahkan udara ke mesin ya. Jadi mesin lebih adem, pendinginannya lebih maksimal. Angin akan masuk ke sini, kemudian diarahkan masuk ke blok silindernya, gitu teman-teman. Cakep ya. Di bagian sini ini keren banget nih. Ini ikonik banget. Bahkan dulu ada beberapa varian yang di bagian dalam ini dikasih warna beda. Jadi kelihatan lebih sporty gitu. Sekarang sayapnya lebar, lumayan gede. Dan di bawah ini ada kayak fairing gini, kayak motorsport ya. Dia nutupin bagian bawah dan nyambung kanan kirinya teman-teman. Oke, kita lihat di speedometernya. Speedometernya masih analog, masih gini doang nih speedometer dengan jarum ya, tapi angka-angkanya udah kekinian ya, fontnya udah bagus banget, fontnya udah lebih modern. Di bawah ada odometer, di atas ini cuma ada lampu-lampu untuk indikator lampu sen, gigi netral, 1, 2, 3, 4 ada di sini juga, grid position, yang sini buat fuel meter, yang sini ada lampu tamu jauh sama engine check karena sudah injeksi. Kemudian sebelah kanan teman-teman, minimalis banget ya, nggak ada sakar apa-apa, cuma ada tombol shutter doang karena udah automatic headlamp on. Sedangkan si grip gasnya, ya ini khasnya motor-motor Yamaha ya. Terus saya suka nih, empuknya nih, khas motor Yamaha nih, empuk banget teman-teman. Kemudian di sebelah kiri ini ada lampu lampu jauh, ada buat lampu sen dan ada klakson, sederhana banget. Turun ke bawah, nggak banyak ornamen ya di sini ya. Ini bener-bener cuma ada kunci doang, pakai pengaman bermagnet, nggak ada konsol, nggak ada apa-apa, tapi bentuknya futuristik ya. Dan di sini ada sebo pattern yang model kayak hexagonal kayak gini nih. Gede-gede ke sini ya, kayak sarang lebah gitu. Di bagian tengah sini juga cakep nih. Dia sambungan-sambungan bodinya tuh dibikin futuristik ya. Jadi biarpun udah 13 tahun tapi masih oke, tampangnya masih kelihatan modern teman-teman. Kemudian di bagian bodi belakangnya ini meruncing gitu kan sampai ke belakang. Dan yang unik adalah di sini nih. Ini ada dudukan buat kursi pembonceng. Bentuknya dia casting teman-teman. Casting kayak motorsport ya. Ditaruh menggantung kayak gini sekalian, jadi buat pemegang si knalpotnya. Knalpotnya bisa banget ya, udah kelihatan tua sih kalau bentuk knalpotnya. Udah kelihatan jadul. Kemudian swing armnya teman-teman, swing arm dia pakai besi panjang. Terus suspensi belakangnya ini pendek nih. Roda belakang dia masih pakai rem tromol, tapi palaknya sama juga ya kayak depan, palangnya juga cakep nih. Tengahnya ada lubang-lubangnya. Dan ini pakai ban ukurannya 80/80 ring 17. Sedangkan palaknya lebih lebar ya. Dia pakai palak 160, 1,6 inci lebarnya. Terus teman-teman, nih si lampu belakangnya ya, semua masih pakai fog lamp. Kalau lampu sennya masih kata ada fog lampnya ya, tapi yang lampu remnya dia ditutupin jadi seolah-olah kayak cover LED. Dan di bawah sini nih ada lubang kecil sekalian untuk nerangin si plat nomornya. Spatbornya lumayan imut ya, nggak terlalu gede-gede banget, tapi sih harapannya tetap maksimal menghalau cipratan air gitu kan. Dari bagian sini teman-teman, dari sebelah kiri, lihat dong, ini pakai rantai ya. Rantainya pakai vendor Sunstar, ini 41 mata di bagian belakangnya gitu teman-teman. Simarnya panjang gitu kan, cakep ya. Face pemboncengnya kayak menggantung gitu, seolah-olah mirip kayak motorsport. Di sini tulisannya full injection Z1, Jupiter Z1 full injection karena memang sudah
injeksi bahan bakar dari tahun 2012. Yuk kita sekarang ngomongin mesinnya. Nah teman-teman, mesin ini mesin yang sebenarnya penyempurnaan ya dari mesinnya Vega ZR. Nah itu kan banyak masalah ya, banyak trouble. Baru di mesin ini ada penyempurnaan yang bikin ya kalau misalnya durability-nya lebih oke lah ya. Bahkan sampai sekarang pun kayaknya jarang ada masalah di motor ini gitu kan. Aman-aman aja, bahkan buat balap juga kuat banget. Ini masih SOHC, 2 klep, pakai injeksi bahan bakar. Terus bor kali struknya ini sebenarnya motor yang overstroke ya. Bornya diameter totalnya cuma 50 mm tapi struknya 57,9 mm teman-teman. Jadi overstroke. Cuma yang oke adalah di putaran atasnya masih tetap ngisi teman-teman. Biasanya kalau overstroke kan bawahnya doang enak tapi atasnya kurang ya. Tapi motor ini enggak. Ini tetap powerful sampai ke putaran atas. Dan menarik adalah powernya. Ini motor pakai kompresi 9,3/1. Powernya 10 HP, sedangkan torsinya sekitar 9, sekian Nm, dan akselerasinya teman-teman. Jadi kita pernah nyobain juga akselerasinya, waktu kita ukur, ternyata tuh lebih kencang daripada Supra 125 teman-teman. Padahal ini motor mesti cuma 115 cc doang, tapi lebih kencang daripada 125 cc. Jadi basicnya aja udah enak banget. Makanya kalau di balap ya, ada kelas 110 cc, pakai basic mesinnya kayak gini, atau kelas 125 cc pun pakai basic motor ini juga, di power up, digedein pistonnya, ngacir juga teman-teman. Jadi ini motor dulu zaman road race zaman dulu ya, sekarang juga mungkin masih ya. Kalau 115 cc sama 125 cc pakai motor ini semua, larinya luar biasa. Gitu teman-teman, kalau mesin sih rasanya oke ya, ini mesin yang powerful, irit juga. Saya agak lupa sih berapa kursi bahan bakarnya, saya tulis sini ya. Hasil pengetesannya otomotif zaman dulu gitu kan. Dan saya yakin sih sampai sekarang nggak banyak berubah gitu, masih mirip-mirip kayak gitu. Jadi kita cobain duduk di atas joknya ya. Motor ini tinggi joknya 765 mm, pendek banget ya. Mirip kayak Yamaha Gear Mio gitu lah, nggak terlalu tinggi, tapi tebel banget tuh nih. Susahnya tebel, bukan cuma yang depan, yang belakang juga. Biarpun sempit ya, nggak terlalu lebar, tapi tebelnya ya ini mantap sih. Nyaman banget yang jelas. Posisi duduknya, nah santai teman-teman. Stangnya memang nggak terlalu tinggi, tapi tetap nyaman ya, santai. Terus stangnya kayak kelihatan besar gitu, nekuk ke dalam. Jadi tangan relax, terus kaki juga asik sih, ini nggak terlalu tinggi-tinggi banget. Masih sporty lah ya, joknya empuk banget nih. Terus motor ini bobotnya cuma 100 kg, 101 kalau nggak salah. Nah itu bikin handlingnya pasti lah sangat lincah ya, lincah banget teman-teman. Nyaman, lincah, tenaganya oke, bensinnya irit. Ini sebenarnya kalau buat ngojek cocok banget ya. Cuma memang nggak senyaman pakai motor metik, cuma tinggal gas rem doang. Dan secara durability juga pasti bagus lah ya. Dia pakai rantai kan ya, rantai itu kan interval gantinya lama banget dan kuat juga teman-teman. Gitu. Kemudian apalagi, oh tangki bahan bakar. Tangkinya ada di bawah jok ini, cuma 4 literan aja, cuma 4 liter, dan bagasinya kecil. Itu salah satu kekurangannya bebek adalah itu. Bagasinya kecil, kita masih harus pindah-pindah gigi. Biarpun dia pakai transmisi 4 percepatan dan kopling semi manual ya, jadi cuma tinggal diinjak aja, nggak perlu tarik-tarik kopling tuas di stang sebelah kiri gitu. Gimana menurut kalian? Nostalgia sama Jupiter Z1 yang ternyata masih laku teman-teman, masih ada yang minat tuh ya di pelosok-pelosok Sumatera, di Kalimantan, di Sulawesi, ternyata masih banyak yang suka motor ini gitu kok. Bahkan saya sempat lihat juga ada yang pakai loh, baru di Jakarta, motor ini pun Jakarta katanya sih jumlahnya kecil banget ya. Nggak terlalu banyak yang minat sama motor ini. Ya wes teman-teman, kira-kira itu episode kita ngomongin Yamaha Jupiter Z1 yang sekarang tampilannya lebih mature ya, lebih mewah, berwibawa dengan warna merah maron, dikasih ornamen-ornamen grafis warna emas gitu deh. Ya wes, sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa tonton terus Otomotif TV, nyalakan tombol notifikasi, like, subscribe, dan follow juga Instagram otomotif_tv. Jangan lupa follow juga IG saya di Mas Pawo pakai underscore di belakang. Yang lama hilang kan juga harus follow IG saya yang baru. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.